Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Komalasari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. NIM PPG 2374812018. Saya mengajar di SMP Negeri 01 Alas Barat. Hari ini, Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan menggunakan materi pembelajaran relasi dan fungsi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Sudah siap belajar belum? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kita berdoa dulu ya. Ibu minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada ketua kelas karena telah memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi kehadiran atas yang datang sekolah hari ini ya. Siapa yang hadir hari ini? Dinda sakit, Ibu. Oh, yang tidak hadir Dinda sakit. Siapa lagi? Lina sakit. Sakit, Lina sakit. Marvin Alfa. Marvin Alpa. Mezan Alfa. Maizan Alpa. Nabil Alfa. Alpa. Rian Alfa. Rian Alpa. Sandy sakit. Sandy sakit. Itu saja? Oke, berarti yang lain hadir ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran. Perhatikan, hari ini kita akan belajar materi relasi dan fungsi. Ibu akan menampilkannya di papan tulis. Sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat dengan materi sebelumnya? Masih ingat nggak dengan materi sebelumnya? Masih. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang relasi dan cara penyajian relasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi dan cara penyajian fungsi. Sebelum kita lanjutkan ke fungsi, ada yang masih ingat apa itu relasi atau bagaimana cara menyajikan relasi? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Oke, Hafizah. Oke, relasi adalah masing-masing hubungan dari anggota domain ke anggota kodomain. Selanjutnya, siapa yang bisa menyampaikan cara penyajian dari relasi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan. Diagram panah, pemahaman koordinat atau diagram kartesius, hitungan pasangan berurutan. Oke. Jadi cara menyajikan relasi itu ada 3 anak ya. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan pemaparan kartesius atau koordinat kartesius, terus yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Itu dia ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, manfaat dari kita melakukan pembelajaran hari ini itu yang pertama, perhatikan di papan.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menambah ilmu kalian dalam mata pelajaran matematika. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila kalian mempelajari materi, relasi, dan fungsi pada pertemuan kali ini dengan sungguh-sungguh, maka kalian nanti di akhir pembelajaran bisa menyampaikan apa itu pengertian dari fungsi dan bagaimana cara menyajikan fungsi. Jadi semoga kalian belajar hari ini yang serius anak ya. Oke. Selanjutnya perhatikan papan. Tujuan pembelajaran kita di hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan cara menyajikan fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Itu tujuan yang pertama. Terus tujuan yang kedua, menjelaskan nilai fungsi dan grafik fungsi pada koordinat kartesius. Terus yang ketiga, menyajikan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan fungsi. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3 anak ya. Jadi itu nanti akan tersampaikan pada masalah yang disajikan pada LKPD. Selanjutnya, sebelum-sebelumnya kita sudah pernah melakukan pembelajaran tentang relasi dan fungsi dengan materi relasi yang kemarin, sekarang tentang materi fungsi. Model pembelajarannya masih sama, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning yang artinya pembelajaran itu berbasis masalah. Jadi kita menambah pengetahuan kita dengan menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan fungsi. Dengan media pembelajaran yang kita gunakan adalah PowerPoint. Selanjutnya perhatikan ya, sebelum kita ke LKPD, Ibu jelaskan sedikit tentang fungsi. Pengertian dari fungsi adalah, perhatikan, suatu aturan yang memasangkan setiap anggota dari himpunan X atau domain pada suatu himpunan daerah asal dengan tepat dengan sebuah nilai Y dari himpunan kedua atau daerah kawan. Himpunan nilai yang diperoleh tersebut adalah daerah hasil atau ring. Dengan kata lain, fungsi adalah memasangkan dengan tepat satu anggota daerah asal ke satu anggota daerah kawan. Nanti daerah kawan yang mempunyai pasangan di daerah asal itu disebut dengan ring atau daerah hasil. Selanjutnya, perhatikan. Sama kalau tadi cara menyajikan fungsi relasi ada 3, sekarang cara menyajikan fungsi itu ada 4. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 4 cara. Yang pertama diagram panah, yang kedua tabel, yang ketiga diagram kartesius, dan yang keempat himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumus umum fungsi atau bentuk umum fungsi, yaitu fx sama dengan ax plus b. Perhatikan papan. Ibu kasih contoh soal, perhatikan contoh. Suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan 5x min 3. Yang pertama pertanyaannya, tentukan yang A rumus fungsi. Yang kedua nilai fungsi untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Jawabannya, rumus fungsinya yang pertama fx sama dengan 5x min 3. Jawaban yang B, nilai fungsi dengan memaparkan rumus fungsi ya, melalui rumus fungsi fx sama dengan 5x min 3. Untuk nilai x sama dengan 4, maka f4, jadi kita ganti x-nya itu dengan 4, kita substitusi nilai x dengan 4. Jadi f4 sama dengan 5 kali 4 kurang 3, hasilnya adalah 17. Yang kedua, nilai x disubstitusi dengan min 1, maka 5 kali min 1 kurang 3 sama dengan min 8. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan 4 adalah 17 dan X sama dengan min 1 adalah min 8. Selanjutnya menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi ada cara yang mudah dapat dilakukan. Terlebih dahulu yaitu dengan membuat tabel. Dengan mendaftar semua daerah asalnya. Grafik fungsi linier, contoh soal.
Yang pertama, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x plus 1 dengan domain atau daerah asal x, di mana nilai x itu lebih besar atau sama dengan 0 dan x itu lebih kecil atau sama dengan 5. Dengan x anggota bilangan caca. Nah, jawabannya yang pertama, tadi daerah asalnya itu adalah lebih kecil atau sama dengan 0 dan lebih besar atau sama dengan 5. Maka yang termasuk ke dalam daerah asalnya terhitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tabelnya, perhatikan tabel yang ada di papan. X-nya atau daerah asal 0, 1, 2, 3, 4, 5. Rumus fungsi fx, x plus 1, maka x-nya diganti dengan domain. Jadi x plus 1 ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus fungsi liniernya di sana yang pertama 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 dan terakhir 5,6. Itu cara menyajikan fungsi dengan menggunakan tabel anak ya. Berarti cara buat tabelnya seperti itu. Dari apa yang Ibu paparkan tadi, apa sudah paham atau ada yang kurang jelas anak-anak? Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah grafik. Perhatikan tadi domainnya sudah ditentukan di soal, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara membuat grafiknya, perhatikan koordinat kartesius. Itu yang selaras dengan sumbu X adalah sebagai daerah asal atau domain, yang selaras dengan sumbu Y sebagai daerah kawan atau kodomain. Yang pertama ada himpunan pasangan berurutan 0,1, maka koordinatnya 0 itu. Perhatikan selanjutnya karena ada gangguan listriknya mati, maka Ibu akan membuat cara membuat grafik fungsinya anak ya. Perhatikan. Ini himpunan pasangan berurutannya dulu Ibu buat. Ada 0,1, terus 1,2, terus 2,3, 3,4, terakhir 4,5. Kita Ibu buat grafik fungsinya. Ini Y sama dengan kodomain. Dan ini X sama dengan domain. Perhatikan ini 0 letaknya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Koordinat yang pertama 0,1. Kita langkah awal pertama posisinya letaknya di koordinat 0,0 anak ya. Ini X-nya 0. Di sini Y-nya 1, berarti naik ke atas. Ini 0,1. 0,1. Yang kedua koordinatnya 1,2. X-nya kita bergerak ke kanan 1. Terus Y-nya 2 naik ke atas. Di sini 1,2,3. Selanjutnya 3,4. Ini 3,4. Terus 4,5. Yang terakhir 5,6. Nah, seperti ini bentuk grafik fungsinya anak ya. Sudah paham dengan apa yang Ibu sajikan tadi? Oke, sudah paham. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok sekitar anggotanya 4 atau 5 orang. Selanjutnya LKPD-nya nanti akan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah Ibu paparkan tadi dan ada aturan pengerjaannya di LKPD anak ya. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan urutan nama di absen ya. Silakan.
Oke anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti Ibu jelaskan cara pengerjaan LKPD-nya ya. Tulis nama kelompoknya. Ini untuk menulis. Ini untuk menulis. Ini untuk menulis, iya. Perhatikan cara mengerjakan LKPD, tulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya pada halaman depan. Di sana ada 2 kegiatan, ada masalah 1 kerjakan. Sudah ada tabelnya Ibu lampirkan di sana. Tinggal diisi, itu ada masalah 1 sama masalah 2. Selesai, cuman itu saja ya. Kalau sudah selesai nanti kita presentasi ke depan. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan 2 masalah itu 10 menit terhitung dari sekarang. Silakan bekerja. Gini ya. Di sini. Yang isi di sini nanti. Ini contohnya. Ambil nulis. Ini cara menyajikan fungsi, diagram panah, ini grafik, himpunan persamaan berurutan, ini contohnya ya. Ini domain, ini contohnya domain dari himpunan A. Terus ini kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ringnya yang punya pasangan di A, ini disebut dengan ring. 4, 5, 6 itu ringnya ya. Oke, silakan kerjakan. Oke anak-anak, sisa waktunya 5 menit lagi. Silakan. Sudah? Ini fungsi. Cara menyajikan fungsi. Nah. Anak-anak, waktu pengerjaannya sudah habis ya. Oke, selanjutnya siapa yang maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan? Siapa? Kelompok mana? Kelompok kami. Oke, kelompoknya Andi Manera. Silakan Andi Manera. Majunya semua dengan anggota kelompoknya ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil kelompoknya. Sebelum memulai, silakan memperkenalkan anggota kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota saya sendiri Andi Nurani Manera Syahra, dan di samping saya ada Nur Hadira, di sampingnya lagi ada Andi Nurlinda, di samping kiri saya ada Alvin Alfiansa, dan di sampingnya lagi ada Muhammad Fatir Haidil. Oke, lanjut ke kegiatan pertama. Jika diketahui suatu fungsi f dengan daerah asal A sama dengan 2, 4, 6. Daerah kawan merupakan himpunan bilangan asli dan fungsi linearnya adalah f x sama dengan 2x min 4. Pertanyaan pertama adalah,
Tentukan nilai dari F2, F4, dan F6. Yang pertama F2. Karena daerah asalnya adalah 2, maka X sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 min 4 sama dengan 0. Jadi daerah hasilnya adalah 0. Yang kedua, F4. 2 kali 4 sama dengan 8. Min 4 sama dengan 4. Yang terakhir, F6. 2 kali 6 sama dengan 12. Min 4. Jadi daerah hasilnya adalah 8. Selanjutnya, sajikan fungsi linear tersebut dalam bentuk tabel. Udah tinta sepeda. Kelompok lain perhatikan ya. Yang ketiga, tentukan daerah hasil dari fungsi linear tersebut. Jadi daerah hasil dari yang sudah kita tentukan tadi adalah 0, 4, dan 8. Sajikan fungsi linear tersebut dalam bentuk grafik. Ngapain kalian? Pindah ke sana. Bangun. Pindah. Ini adalah sumbu X atau sumbu kodomain. Yang di atas adalah sumbu Y atau sumbu kodomain. Yang pertama 2,0. Karena di sini daerah asal atau sumbu X-nya adalah 2, maka kita bergeser sebanyak 2 kali. 1, 2. Sumbu Y atau sumbu kodomain adalah 0, jadi titik tepat di angka 2. Yang kedua 4,4. 1, 2, 3, 4. Sumbu Y-nya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga 6,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumbu Y-nya adalah 8. Garis. Oke, selanjutnya masalah 2. Yang lain Kegiatan perhatikan 2. ya. Kegiatan 2 diketahui himpunan P sama dengan 3, 4, 5, 6, dan 7.
dan himpunan Q sama dengan 4, 5, 7, 9. 1 lebihnya dari adalah relasi yang ditentukan. Tentukanlah apakah hubungan antara P dan Q merupakan fungsi. Himpunan P adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan Q adalah 4, 5, 7, 9. Relasinya adalah 1 lebihnya dari. Sekarang kita akan menentukan apakah 3 memiliki pasangan di anggota himpunan Q. Apakah 3 merupakan 1 lebihnya dari salah satu anggota di sini? Jika tidak ada, berarti 3 tidak memiliki pasangan. Selanjutnya 4. Apakah 4 adalah 1 lebihnya dari salah satu anggota di sini? Jika tidak ada, berarti 4 tidak memiliki pasangan. Selanjutnya nomor 5. Selanjutnya yang kelima. 5 adalah 1 lebihnya dari 4, berarti 5 kita pasangkan ke 4. Selanjutnya 6. 6 merupakan 1 lebihnya dari 5, berarti 6 adalah pasangan 5. 7 tidak memiliki pasangan. 7 bukan merupakan 1 lebihnya, berarti 7 tidak memiliki pasangan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa anggota himpunan P dan anggota himpunan Q bukan merupakan fungsi, karena tidak semua anggota domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Ada yang kurang jelas dari hasil presentasi kelompok 1 dari apa yang sudah dipaparkan tadi? Apa ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Larasati. Apa? Dari mana ditemukan tabel fx itu? Oke, silakan Manera. Cara mendapatkan 0 adalah 2 kali 2 sama dengan 4, min 4 sama dengan 0. Yang kedua, bagaimana cara menemukan angka 4? Yaitu dengan 2 dikali 4 sama dengan 8, min 4 sama dengan 4. Yang terakhir, bagaimana cara menemukan 8? Yaitu dengan cara 2 kali 6 sama dengan 12, dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, jadi seperti itu ya. Yang lain sudah jelas? Ya. Oke, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka saya akan tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi sudah Ibu memberikan kalian contoh soal dan Ibu sudah memberikan kalian tugas LKPD secara berkelompok. Dari hasil pekerjaan teman kalian yang presentasi dengan domainnya ada 2, 4, 6. Ini untuk mendapatkan menggunakan rumus fungsi 2x plus 4. Untuk mendapatkan kodomainnya atau daerah hasilnya, kita akan substitusi nilai x ke dalam rumus fungsi. Baru kita sajikan ke dalam tabel. Terus ini adalah hasilnya 048 dan ini bentuk grafik fungsinya. Selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi dari sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan kasih kalian soal, kita akan mengerjakan soal dengan menggunakan Google Form anak ya. Ada bawa HP semuanya? Oke, silakan ambil HP-nya. Linknya Ibu kirim di WA Group. Oke? Silakan dibuka linknya di WA Group. Oke. Pengerjaannya 5 menit. Dihitung dari sekarang. Silakan.
Sudah selesai? Belum ikutin kelas sedikit. Oke. Tokennya Ibu share di WA group ya. Sudah bisa masuk? Tokennya Ibu share di WA group ya. Oke. Oke, anak-anak 1 menit lagi waktunya berakhir untuk mengerjakan soal evaluasi. Selesai tidak selesai batas waktu yang sudah ditentukan, HP-nya harus dilepas. Ya. Ibu hitung mundur dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan lepas HP. Selesai ya. Nah, nanti soal evaluasi yang sudah Ibu berikan, Ibu akan ambil nilainya anak ya, kita masukkan ke dalam daftar nilai sebagai nilai tugas harian kita. Selanjutnya kita akan ke penutup. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, Ibu mau bertanya dulu. Dari apa yang kita sudah bahas dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan, tentang fungsi, ada yang masih ingat? Jadi pengertian dari fungsi itu adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap masing-masing anggota domain dengan tepat ke satu anggota kodomain. Itu pengertian dari fungsi. Terus selanjutnya cara penyajian dari fungsi itu ada 4. Yang pertama adalah dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua dengan menggunakan diagram kartesius atau pemaparan kartesius. Yang ketiga dengan menggunakan tabel. Dan yang keempat dengan himpunan pasangan berurutan. Itu anak ya? Oke. Selanjutnya sebelum kita pulang, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu ke depan. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke. Oke anak-anak, pembelajaran kita apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu untuk kalian. Sebelum kita pulang, silakan beres-bereskan bukunya. Kita pulang ya. Kita, oke boleh pulang. Jangan lupa, awas jangan sampai ada yang ketinggalan. Hati-hati ya. Oke. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Oke, Waalaikumsalam.